Ready, sound ready, 3, 2, 1. Berbicara mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan, kita sebagai masyarakat memiliki hak untuk melakukan check and balance terhadap pemerintahan. Di sini kita dapat melihat bagaimana kinerja dari pemerintah dan melihat apakah kita telah mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan atau justru malah sebaliknya. Ketika hak yang seharusnya kita dapatkan tidak kita dapatkan, maka di sini kita bisa melakukan advokasi kebijakan untuk mendapatkan hak tersebut kembali. Berbicara mengenai kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu pemerintah terdekat yang dapat kita amati langsung bagaimana kinerjanya. Menurut saya, ketika kita merasakan adanya suatu permasalahan dan kemudian kita berusaha untuk speak up dan juga menyampaikan keluhan tersebut, maka di sini kita berusaha untuk menyelamatkan lingkungan. Sekarang kita berbicara mengenai salah satu kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, yaitu kota Padang Panjang. Kota ini merupakan salah satu kota kecil yang hanya memiliki luas 23 km persegi dengan populasi penduduk berjumlah 59.450 jiwa. Di mana kota ini hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Timur dan juga Kecamatan Padang Panjang Barat. Berbicara mengenai kota Padang Panjang, sebenarnya banyak permasalahan, kelemahan dan juga keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin yang pertama kita bahas adalah mengenai kondisi pasar yang masih perlu diperhatikan, di mana Padang Panjang memiliki pasar pusat dan juga pasar sayur yang terpisah satu sama lain. Mungkin yang pertama kita bedah adalah mengenai kondisi pasar pusat. Pasar pusat ini dibangun pada masa kepemimpinan Wali Kota Hendi Anies pada waktu itu, di mana yang menjadi permasalahan adalah akses jalan di pasar pusat terlihat sempit. Hal ini karena kurang tertata dengan baik dan terkesan kumuh dan kurang terawat. Dan banyak para pedagang yang lebih memilih berdagang di sekitaran trotoar dan di luar pasar daripada harus berdagang di dalam pasar. Sehingga hal ini seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Ada suatu permasalahan yang harus dikelola. Dan di sini ketika kita teliti, sewa ruko di pasar pusat sangat mahal dan berbanding terbalik dengan pendapatan yang masyarakat terima. Selanjutnya adalah mengenai kondisi pasar sayur. Pasar sayur ini dibuka setiap hari Kamis dan Minggu, di mana terjadi aktivitas jual beli hasil pertanian, perkebunan, juga peternakan. Terhitung pada Rabu, 2 Agustus 2023, pasar ini atau dikenal sebagai Pasar Induk Hasil Pertanian atau Pasar Sayur Bukit Surungan berada langsung di bawah pengelolaan pemerintah Kota Padang Panjang. Berarti di sini ada proses pengambilan alih untuk melakukan pengelolaan langsung oleh Pemko. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai kondisi jalan, parkir, bangunan yang masih memprihatinkan dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman, belum lagi ketika hujan datang, di mana genangan air dan kondisi tempat berdagang semakin tidak nyaman untuk dilalui oleh para pembeli. Sehingga ini menjadi concern dan perhatian seharusnya dari pemerintah. Nah, selanjutnya pasar ini juga menyebabkan satu permasalahan lainnya, yaitu kemacetan, di mana ketika pasar ini beroperasi, banyak pedagang dan juga pembeli yang memadati pinggir jalan dan menghambat para pengendara. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya kemacetan saja yang terjadi, tetapi juga menyebabkan kecelakaan dan dampak lain yang lebih luas. Sehingga ketika ditinjau apakah pasar ini sudah layak untuk masyarakat. Nah, sehingga di sini penting untuk pemerintah meninjau ulang dan juga melakukan studi kelayakan apakah pasar ini sudah layak atau perlu dievaluasi dan juga ditingkatkan lagi efektivitasnya, sehingga keluhan-keluhan dan juga aspirasi dan juga keresahan yang dirasakan oleh masyarakat bisa lebih dikelola lagi oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Sehingga di sini kita menyadari bahwa pasar adalah hal yang vital dan tempat terjadinya kegiatan dan pergerakan ekonomi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan penataan regulasi yang lebih jelas lagi, terutama untuk calon wali kota yang akan memimpin Kota Padang Panjang ke depannya. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik untuk bangsa dan negara, dan seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mendengar rakyat dan mengambil tindakan nyata. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.